Ini yang dilihat Jundi, justru malah Jundi ini berada di dalam goa. Hah? Goa? Jundi bingung. Dan anehnya lagi, Jundi ini pakaiannya ini lengkap. Dia menggunakan kalung emas, dia menggunakan selendang. Lah, ini layaknya kayak di kerajaan, akan tetapi tempatnya ini kayak di goa. Dan tak lama kemudian, Jundi mendengar tapak kuda. Tak, 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 tak. Jundi kaget. Yang didengar ini tapak kuda, tapi yang muncul perempuan cantik. Jundi mau berkata-kata atau dia mau ngomong kamu siapa? Ini Jundi nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti dia bertekuk lutut melihat perempuan itu benar-benar cantik luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Monggo silahkan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Mohon maaf ya yang namanya Agustusan. Ini saya banyak kegiatan di luar studio gitu, jadi jarang syuting. Tapi mudah-mudahan saya tetap bisa menghibur walaupun bener-bener kegiatan padat gitu ya. Agustusan ada yang namanya kemarin main sepak bola gitu kan. Ada yang namanya disuruh jadi panitia gitu. Nah makanya di Agustus ini banyak sekali yang lubang-lubang nih, jarang tayang gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa tayang terus-menerus. Amin, 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 amin. Ya, oke. Pastikan semuanya udah absen. Nah, di cerita kali ini ada seorang istri yang melarang suaminya ini melakukan pesugihan. Karena media pesugihannya, sang suami ini harus bersetubuh dengan kuda berkepala ular. Berkali-kali melarang suaminya agar tidak melakukan pesugihan tersebut. Sang istri ini selalu ngomong, "Mas, itu ngeri, nanti fatal akibatnya." Justru sang suami malah menceraikan sang istri. Nah, apa yang akan terjadi ketika sang suami tetap melakoni pesugihan yang dimana medianya bersetubuh dengan kuda berkepala ular? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Nah, dari pengirim cerita memastikan cerita ini aman untuk dibawakan gitu. Toko di sini kita sebut saja namanya Jundi. Dia ini mempunyai istri. Kita sebut saja namanya Indah. Jundi punya toko alat olahraga. Mereka berdua menikah sudah lama tapi belum dikaruniai anak. Di sini, ketika Jundi belum menikah, kondisi toko alat olahraganya ini laris. Bisa dikatakan, ini toko alat olahraga, ini di kota itu, ini yang paling lengkap di tokonya Jundi. Jadi ketika ada orang mau beli, mulai dari perlengkapan alat olahraga, dari alat fitness, sepak bola, badminton, atau yang lain-lain gitu kan ya, ini datang ke tokonya Jundi, ini udah pasti mendapatkan pelayanan dan kualitas barang-barang yang bener-bener top tokonya Jundi. Ini sebelum Jundi menikah, ini laris. Nah, almarhum bapaknya ini pernah mengatakan kepada Jundi, ketika Jundi ini memperkenalkan Indah saat pacaran, bapaknya ini bilang, "Ini di kemudian hari kamu ada halangan. Karena weton kamu dan Indah ini sebenarnya pantangan. Ini harus saling mengalah. Ketika istrimu mengingatkan hal yang benar, kamu harus nurut. Begitu juga kamu. Ketika istrimu melakukan yang memang tidak wajar atau hal-hal yang memang dilarang agama atau apa segala macam, kamu juga wajib menegur. Kalau di sini tidak seimbang, ini bahaya." Karena almarhum bapaknya Jundi ini bisa dikatakan kayak orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, karena Jundi mencintai Indah, gitu kan ya. Karena Jundi mencintai Indah, Jundi bersikukuh, nggak apa-apa Pak, tetap nikah sama Indah. Singkat cerita, ketika sudah menikah dengan Indah, berjalannya waktu bapaknya ini justru malah meninggal. Kalau ibunya Jundi memang sudah lama, lebih dulu ibunya Jundi meninggalnya gitu. Nah, disusul bapaknya Jundi. Toko alat olahraga yang tadinya rame, banyak orang berdatangan. Ini ketika Jundi sudah menikah dengan Indah, satu persatu ini kayak ada yang kurang
gitu loh. Pelanggan-pelanggan satu persatu ini hilang. Terus-menerus berjalannya waktu. Dan sering sekali terjadi perselisihan gitu antara Judi dan Indah. Padahal almarhum bapaknya sudah mengatakan gitu kan, sudah memberikan wejangan, jangan sampai kalian ini berselisih paham. Jadi harus memang bicara yang baik-baik. Ketika ada sesuatu hal dibicarakan, gitu, ada masalah langsung diselesaikan. Nah ini enggak, terus-menerus kadang sering berantem. Sampai-sampai si Indah ini justru malah yang sering mengalah. Gak mau debat. Lagi-lagi persoalan ekonomi gitu. Pada saat yang namanya alat-alat olahraga ini kan berjalannya waktu, kualitas, merek, apa-apa segala macam, ini kan selalu muncul yang terbaru. Dengan adanya tidak laku, putaran uangnya ini nggak bisa untuk membeli, ya kan, barang yang berkualitas lagi gitu, yang lebih di atasnya lagi. Hingga pada akhirnya bisa dikatakan toko Jundi ini toko yang ketinggalan zaman. Sering sekali mendapat kabar seperti itu. Kabarnya justru malah dari pembeli ketika mencari sesuatu yang di tempat Jundi ini tidak ia dapatkan. Mas, ada raket merek ini nggak? Wah, maaf mbak, ini raket yang apa ya? Lah, mas gimana sih mas? Mas ini kan jualan ya. Harusnya tahu dong, itu keluaran model baru. Oh iya ya mbak ya? Iya lah mas, ada nggak? Maaf mbak, kebetulan stok lagi kosong. Akhirnya Jundi lagi-lagi berbohong kepada orang yang mau beli. Terus-menerus seperti itu membuat Jundi kesal. Jualan kok kayak gini ya? Ternyata merek-merek di luar ini udah mulai pada keluarannya. Yang terbaru ini udah mulai muncul. Aku kok kayak gini? Bingung lah Jundi. Indah ini mencoba menenangkan. Mas, sabar. Kamu gak boleh nyerah. Nanti pasti ada kok. Caranya gampang. Ketika memang konsumen ini nyari yang itu, tapi kamu adanya yang ini, yuk pintar-pintar kamu rayu mas. Bilang, ada diskon atau apa. Biar barang-barang yang numpuk di toko pelan-pelan kebeli mas. Kamu gak usah ngatur aku ya. Kamu gak ngerti jual beli ya. Dan sebelum aku menikahi kamu, aku itu udah sukses. Aku ngerti cara jualan itu seperti apa. Mas, aku cuma ngasih diam. Istrinya Jundi si Indah sering dibentak seperti itu. Ketika mengingatkan dibentak. Tapi anehnya ketika Jundi sudah putus asa, dia merengek seperti anak kecil. Dek, mas kok bingung ya dek? Makin lama seperti ini, toko sepi. Laku cuma yang gak jelas. Paling apalah, yang memang uangnya ini gak seberapa. Mas, maafin si Indah. Indah takut mas. Ketika ngasih saran, justru malah nanti takut salah. Wah, kamu loh, diajak curhat malah kayak gitu. Diajak sharing malah kayak gitu. Inilah Jundi. Memang dari hitungan weton ini kayak kalau di daerah saya, di daerah Jawa gitu kan ya, khususnya di daerah Jawa tentang weton segala macam. Ketika memang ada orang tua gitu, terus menghitungkan kalau ini memang gak cocok dengan ini mungkin masih apa ya Mas Lut, kayak masih kayak berjalan ya, walaupun itu mungkin bisa dikatakan kalau anak sekarang ini mitos atau apa gitu. Ini kayak masih berpengaruh gitu. Nah seperti itu akhirnya. Sering bentrok. Ini yang membuat akhirnya Indah mengambil keputusan dengan lebih baik diam. Ketika memang tidak ada bicara yang penting banget gitu, Indah lebih baik memilih diam daripada berantem. Karena pernah suatu ketika di mana saat ada pelanggan justru mereka masih gontok-gontokan gitu. Mereka masih debat-debatan. Sampai pelanggannya ini ngomong, "Mas, Mbak, punya toko gimana? Kok malah berantem sendiri?" Gara-gara nyariin barang gitu. Indah bilang tidak ada. Sedangkan Jundi bilang ada kok. Kaos ini ada kok. Kaos olahraga ini ada kok. Dicari-cari. Memang gak ada. Akhirnya si pelanggan ini pergi. Itulah kehidupan mereka. Makanya ketika kehidupan, maaf ya, ini di hubungan biologis, mereka pun kayak gak ada rasa. Tapi si Indah ini tidak pernah menyerah. Gitu loh. Pengennya ya jangan sampai mereka ini ada apa-apa, terus renggang, terus pada akhirnya pisah atau apa. Indah gak menginginkan hal itu. Akan tetapi ini semakin sepi ketika mulai saingan berdatangan, bermunculan. Jarak berapa meter mulai ada ruko kecil itu yang dimana menyediakan alat yang lengkap. Jarak berapa kilometer ada lagi. Jadi nggak begitu jauh, hanya selisih 500 meter mulai ada lagi. Berapa kilo mulai ada lagi. Nah udah, itu yang membuat toko olahraganya Jundi ini benar-benar udah kalang kabut. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika ini Jundi yang lagi kalut gitu kan ya, yang lagi kalut, dia minum kopi,
di depan toko karena memang rumahnya Jundi itu ada di belakang toko gitu. Jadi memang pintu masuknya ya lewat toko gitu. Nah, ada sahabatnya Jundi ini datang, kita sebut saja namanya Rifan gitu. Nah, Rifan ini datang ya kan. Ini sebenarnya lewat karena lihat Jundi bengong gitu kan ya. Ini kok Jundi bengong? Kita sebut saja namanya Rifan tadi. Dia turun dari motor. Dia turun dari motor langsung nyapa Jundi. Jundi. Iya Pan. Silakan masuk Pan. Silakan masuk. Kamu ini loh jualan malah bengong kayak gitu. Kamu mikirin apa? Dek Indah. Iya Mas. Ini ada tamu Mas Rifan. Bikinin minum. Nggih Mas. Iya Mas. Indah datang. Indah memang sudah kenal juga sama si Rifan. Gitu karena Jundi memang sahabatan dengan Rifan udah lama. Apalagi Rifan kampungnya ini di kampungnya Indah. Jadi Indah udah kenal banget sama si Rifan. Begitu juga dengan istrinya si Rifan. Indah sangat kenal. Nah saat Indah ini ngasih air minum gitu kan ya. Silakan Mas Rifan. Indah juga nanyain. Istrimu kok nggak diajak Mas Mbak Wati? Oh dia lagi di rumah. Nah ini suamimu kok bengong dari tadi makanya saya kesini. Yaudah Mas silakan diminum. Indah langsung buru-buru ke belakang. Nah saat itu Rifan ini nanyain kan. Kamu kenapa kok bisa bengong seperti itu? Akhirnya, Jundi pun menanyakan. Van, toko kamu gimana? Loh, aku tanya ke kamu belum jawab, malah kamu tanya ke aku. Kalau kamu tanya ke aku, tokomu gimana? Alhamdulillah, tak syukuri. Nah, si Rifan ini dia punya toko parfum. Itu, memang rukonya tidak sebesar si Jundi. Itu, bentuk tokonya ini tidak sebesar si Jundi. Gitu. Nah, akan tetapi Rifan menjawab bahwa dia ini jualan parfumnya alhamdulillah laku, laris. Kalau toko parfumku laris. Nah, ini kamu ada masalah apa? Toko parfum kamu laris, Pan. Aku juga bingung ya, Pan. Kamu lihat ya, Pan. Barang-barangku itu masih banyak. Dibilang baru ya baru. Orang langsung dari pabriknya kok. Tapi semua barang-barangku ini udah ketinggalan zaman. Ini yang membuat tokoku hancur. Padahal dulu-dulunya, sebelum aku nikah sama Indah, aku ini kayak kamu tahu sendiri kan. Yo, nggak usah nyalain istrimu. Apa iya terus kamu mau nyalain si Indah? Itu gara-gara nikah terus kamu jadi kayak gini? Ya enggak lah, harusnya kita berpikir. Gimana sih cara agar barang biar keluar, biar ada putaran lagi. Rugi di awal nggak apa-apa lah. Yang penting jalan. Barang habis dulu, baru beli yang baru. Baru ngupdate. Ah kamu itu loh Van. Loh emang gitu kok. Nih tak kasih cara. Yo coba. Sekali aja. Coba. Aku bilang dicoba gitu yo. Ini bukan berarti aku memaksa. Ini bentuk dari saran. Kamu, ya, adanya tabungan berapa, ya, kamu beli barang yang memang dari kemarin, ini sering ditanyain. Misalnya apa? Raket, Pan. Raket. Oke, kamu beli beberapa dulu. Yang merek itu memang sedang dicari. Tapi belinya nggak usah banyak. Hanya beberapa aja. Nah, setelah itu, apalagi kira-kira? Nah, barang-barang tadi ketika pembelian, ini kamu bonusi. Kamu bonusi barang-barang yang lama dengan menaikkan harga. Ya nggak usah mahal-mahal. Yang penting ini keluar dulu. Nah, masalah kamu di sini mau melakukan yo terserah. Pan, aku dapat modal dari mana? Emang kamu udah nggak ada tabungan? Yo ada tapi nggak seberapa. Oke, masalahnya itu. Tak pinjemi. Yang bener kamu Pan. Iya tak pinjemi. Kamu butuhnya itu kan? Iya Pan. Ya wis. Nanti tak transfer. Rifan bilang seperti itu. Jundi seneng kan? Kayak dapat angin segar. Singkat cerita gitu kan. Rifan pun pulang dan mentransfer uang. Masuklah ke rekening Jundi. Yang memang tidak begitu banyak. Ya cukuplah. Untuk membeli hanya beberapa alat yang memang agar terlihat. Oh ini loh. Ini ada update. Alat baru nih, alat olahraga baru nih. Jundi pada akhirnya dia langsung membelanjakan. Ikuti apa kata Rifan. Gitu, mengikuti arahan Rifan. Nah, setelah dia belanja segala macam, udah beli, ya kan?
Dia pajang kan di depan, di etalase depan gitu, dia pajang segala macam, terus dikasih tulisan, beli ini dapat ini, beli ini dapat ini, beli ini dapat ini, gitu kan. Singkat cerita, ternyata nihil. Dari beberapa yang ia beli, gitu kan ya, ini yang laku hanya berapa biji. Jundi tiba-tiba kesal dan membanting semua raket-raket yang ia beli, padahal itu barang baru gitu kan. Dibanting sama Jundi. Blah. Indah denger. Ada apa mas? Ada apa mas? Ada apa mas? Loh, kok dibanting semua gini mas? Ada apa ini? Diam kamu. Gak usah ikut campur kamu. Masuk. Mas, aku itu cuma nanya. Masuk. Iya mas. Indah masih sabar. Berapa hari kemudian Jundi datang ke tempat Rifan. Van. Iya Jun. Masuk sini. Masuk, duduk. Aku gak bisa balikin uang kamu. Loh, maksudnya gimana? Ada apa ini? Semua barang gak laku. Udah berapa hari ini aku pajang, yang laku hanya berapa buah. Ini macam apa ini? Aku gak ngerti, Pan. Aku udah nuruti aturan kamu. Aku butuh makan juga. Aku juga pengen balikin uang kamu. Jundi ini kebingungan gitu kan ya. Nah Rifan ini ngomong, udah sekarang gini ya kan, barangnya masih ada kan. Gak tahu, aku kesal kemarin aku banting-banting. Lah, kok bisa kayak gitu? Harusnya, ya ampun Jundi, kenapa kamu dahulukan emosi kamu? Kamu gak berpikir. Gak usah, alah, kamu itu loh banyak nyekolahin aku. Loh yoyolah, orang itu barang kok, belinya pakai uang. Udah lah Van, yang jelas, saran-saran kamu gak masuk akal. Dan aku gak tahu, bisa balikin atau tidak, aku gak ngerti. Yo wes. Masalah itu gampang. Alah, yang penting aku udah ngomong itu. Biar kamu gak nagih ke tempat aku, kata si Jundi. Dan Jundi pun langsung pergi. Justru malah tokonya ini sering tutup akhirnya. Karena apa? Memang gak ada pengunjung sama sekali. Jundi capek membersihkan, ya kan? Jundi capek juga gitu, nunggu. Gak ada yang beli sama sekali. Hingga pada akhirnya malah Jundi ini dengan uang tabungan yang memang menipis, ia belikan minum-minuman keras. Jundi malah membelikan minum-minuman keras. Dia minum ya kan, mabuk depan rukonya. Nanti dia jalan-jalan naik motor, balik lagi di depan rukonya, minum lagi. Indah nggak berani menegur. Karena ketika Jundi mabuk, udah jelas ini bakalan lebih parah nih. Ketika Jundi mabuk, terus Indah ini larang, Indah malah dipukuli. Itulah Jundi seperti itu. Itu. Nah, dia muter-muter nih keliling-keliling. Muter-muter hingga pada suatu ketika saat Jundi ini sedang mabok ya kan, dia ini bau alkohol gitu karena dia habis minum gitu kan ya. Pada suatu malam gitu kan ya, dia muter-muter ini ke area pasar gitu. Dia ke area pasar, dia muter-muter sampai ke belakang pasar. Nah, di belakang pasar juga ada ruko-ruko. Pada saat Jundi ini naik sepeda motor, entah ini mau kemana, ikuti arah angin sesuka dia gitu kan ya. Ini tiba-tiba dia terhenti ketika melihat ada sesuatu yang menurut dia ini janggal. Janggalnya, ini di ruko yang paling pojok, Jundi melihat. Jundi ini kenal orang ini. Ini kan Pak Asep. Pak Asep ngapain? Pada saat itu ya kan, ini Jundi walaupun mabuk, dia ini masih ngelihat orang. Dia ini masih tahu orang gitu. Masih hafal orang. Jundi ini masih sempat lihat jam di tangannya. 1:30 dini hari, Pak Asep ngapain di depan tokonya? Dengan bersilah, dia kan duduk bersilah. Ini sampingnya ada orang yang lebih tua dari Pak Asep. Rambutnya ini panjang, ya kan? Rambutnya ini panjang, laki-laki gitu kan ya, duduk bersilah. Ini kayak sedang ritual. Lah, sedang ngapain itu? Nah, karena Jundi penasaran, Jundi pun mendekat. Dia akhirnya turun dari motor. Saat itu juga Jundi ini langsung manggil Pak Asep. Pak Asep, Pak Asep, Pak Asep. Sedang ngapain Pak Asep? Pak Asep langsung ketakutan. Siapa ya? Siapa ya? Mbak, geser mbak, geser. Ketakutan. Pak Asep ini sedang ngapain Pak Asep? Hah? Pak Asep sedang ngapain ini? Di toko Pak Asep. Kamu siapa ya? Saya Jundi. Saya kenal Pak Asep kok. Saya juga punya toko alat olahraga. Siapa yang gak kenal saya? Toko alat olahraga Jundi. Siapa yang gak kenal saya? Oh, kamu Jundi. Iya, ini kami sedang. Pak Asep ini lagi ngapain? Pak Asep ini bukannya orang yang taat beribadah yang saya tahu. Kok tiba-tiba Pak Asep ada sesajen-sesajen ini dan ada orang yang
Saya pikir ini mungkin Mbak Dukun ini. Nah Judi, nggak, sabar. Nah Judi, sabar ya. Ini sebenarnya ya hanya buat penangkal aja. Penangkal apa Pak Asep? Ya barangkali ada yang nyerang saya. Nyerang. Emang Pak Asep ini punya musuh atau gimana? Ya yang namanya dagangan. Nah Judi, mau mampir dulu minum atau gimana? Saya curiga ini. Nah Judi mabuk ya? Saya mabuk, tapi saya tahu. Saya masih tahu ini hal yang buruk, ini hal yang tidak. Saya masih tahu. Gini Nah Judi, sabar. Masuk dulu. Dibukakan. Ruko yang awalnya tadi bukanya dikit gitu kan ya. Ini dibuka panjang gitu. Ini dibuka lebar gitu. Dibuka lebar, cukup untuk masuk orang gitu. Nah akhirnya mereka pun masuk. Termasuk Mbak Dukun tadi. Gini Nah Judi, duduk dulu. Ini minum. Ada jeruk. Ini ada mangga, monggo. Silakan dimakan. Enggak Pak Asep, enggak. Pak Asep ini lagi ngapain sebenarnya? Hah? Pak Asep ini lagi ngapain? Apa perlu saya ngomong sama orang-orang? Ternyata kalau selama ini Pak Asep laris, ini gara-gara hal-hal seperti ini. Nah Judi sabar. Jadi gini, ini namanya Pak Rostono. Ya biasa dipanggil Mbah juga. Dia ini memang orang pintar. Dukun lah. Gitu Nak Judi. Jadi gini, Nak Judi dagang juga kan, toko alat olahraga. Bisa kok saya menolong biar laris. Emang caranya gimana? Kok segampang itu atau bagaimana caranya? Kok Pak Asep ngomong seperti itu? Caranya gimana? Jadi gini, kalau memang mau, nanti saya antar ke tempatnya Mbak Rostono. Iya Nak, kalau memang mau ke tempat saya. Terus ini ada risikonya nggak? Kalau ngelakuin kayak gini-gini ada risikonya nggak? Karena yang saya tahu pasti ada korban. Itu makanya saya nggak mau lakukan pesugihan. Nah Judi, ya memang yang namanya pesugihan paling laris itu yang sering didengar pasti ada tumbal. Nah tapi di tempatnya Mbak Rostono ini, Pak Rostono ini aman. Saya jamin aman. Ya sudah. Kalau gitu, saya pikirkan dulu. Akhirnya Judi yang sedang mabok ya kan, dia tiba-tiba keluar. Nah, Pak Asep karena saking ketakutannya kembali memanggil Judi. Nah Judi, bisa dipikirkan lagi tapi jangan ngomong sama orang-orang ya, tolong Nah Judi. Dan ini ada uang buat. Nggak usah nyogok saya. Senang, saya bisa jaga rahasia. Judi pulang ya kan. Dia ini ngeromet sendiri. Ngeromet itu kalau apa ya, kayak ngedumel gitu ya Mas, itu kayak menggerutu ya. Ya dia menggerutu sendiri gitu kan. Kok aneh ya? Memang Pak Asep ini laris, tapi ternyata dia pakai seperti itu. Sedangkan dia adalah orang yang memang dikenal memang dia ini rajin beribadah. Kok seperti itu ya? Aneh aja. Ternyata Indah mendengar. Mas, kamu gak tidur? Jangan kamu tidur dulu. Kamu ngomong apa Mas tadi aku dengar? Udah tidur. Ternyata Indah dengar. Saat menggerutu gitu kan ya. Saat Judi menggerutu, Indah mendengar. Indah langsung kepikiran, ya ampun. Suamiku, ada apa ini? Kenapa ngomong soal pesugihan Pak Asep segala macam bla 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 bla. Jangan-jangan suamiku nanti suamiku ikut. Nanti jangan-jangan suamiku bakal ngelakoni hal seperti itu. Mudah-mudahan tidak. Indah ini belum berani melawan, hanya dia juga membatin saja. Nah, singkat cerita gitu kan ya. Pada suatu ketika Rifan ini datang lagi nih, siang-siang Rifan datang lagi karena memang ketika Rifan ini mau beli apa, terus Rifan ini aktivitas apa yang memang lewat di depan tokonya Jundi, dia bakal mampir. Karena Rifan ini mengenal Jundi ini udah layaknya saudara lah gitu, udah deket banget pertemanan mereka. Nah, Rifan ini turun dari motor, dia ini langsung menyapa Jundi. Assalamualaikum Jun. Rifan, aku kesini nggak nagih utang. Aku pengen main. Ini, ada makanan. Rifan, repot-repot. Gak apa-apa, buat istrimu juga. Dek, buatkan minum, ini ada Mas Rifan. Iya Mas, datang. Ini makanan juga buat kamu, taruh di belakang.
gitu kan. Nah, pada saat itu Jundi ini langsung ngomong sama Rifan gitu, Van, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Jadi gini, aku kemarin kan mabuk. Ya ampun Jun, kamu masih tetap mabuk, kamu masih tetap seperti itu kayak dulu lagi. Van, sebentar, ini bukan permasalahan mabuk yang bakal aku omongan ke kamu. Jadi pada saat aku mabuk, ya, aku itu naik motor, nggak jelas aku itu arahnya itu mau kemana, gitu kan? Saat itu aku ini arahnya ke pasar, tiba-tiba aku kaget. Aku melihat di depan rukonya Pak Asep sedang ritual dengan dukunya. Ternyata Pak Asep ini melakukan pesugihan. Saat itu Rifan kaget, hah? Pak Asep yang sering imamin di masjid pasar kan? Itu Pak Asep itu. Iyo Pan, aku yo kaget. Nah, aku kemarin udah mikir. Dia bilang dan menawarkan, kalau aku melakoni pesugihan itu, dia bakal nganter ke tempat dukunya, namanya Mbak Rostono. Dan ketika aku tanya mengenai tumbal atau apa segala macam, dia bilang aman. Nah, kamu tahu kan tokonya aku seperti apa? Beda sama tokomu. Aku pengen melakukan hal itu. Dan aku pengen kamu nganter. Jundi, tet, gitu. Maaf ya, bercanda gitu kan ya. Biar nggak tegang gitu kan ya. Saat itu Rifan ini membentak, Jundi, tolong hentikan aksi konyolmu itu. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku nggak mau si Indah juga kenapa-napa. Mikir, kamu punya istri, kamu butuh keturunan. Kamu jangan melakukan hal konyol. Van, aku nggak mau kamu bertele-tele terus menggurui aku. Karena apa yang sudah kamu katakan kepadaku ini nggak ada hasilnya. Jadi apapun resikonya aku yang nanggung. Ternyata Indah ini nguping. Ya ampun, kok seperti ini. Suamiku bakal lakuin pesugihan. Indah nguping. Lama kemudian Indah datang, nyalain air minum. Muka Indah udah bener-bener yang lain. Indah langsung masuk belakang. Van, tolong antar aku, Van. Tolong antar aku. Aku nggak mau kesana sendirian. Jadi biar ketika ada apa-apa, ada kamu. Aku tidak akan mencelakai kamu, percayalah, Van. Ya ampun, Jundi. Jun, apa nggak ada hal lain atau cara lain yang memang bisa bikin toko kamu lebih laris lagi, laku lagi? Stop. Capek aku dengan orang pada ngomong, caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Capek. Ya wes, semua itu terserah kamu. Rifan pun bilang seperti itu. Rifan sendiri bersedia nganter, tapi tidak akan ikut-ikutan gitu. Ketika ada apa-apa, Rifan tidak mau tanggung jawab. Singkat cerita, akhirnya gitu, di hari yang memang sudah ditentukan, Rifan ini nyamperin Jundi. Dia naik motor nih ke tempatnya Pak Asep. Nah, saat ke tempat Pak Asep, ketemu sama Pak Asep kaget. Kok ngajak temen nih? Pak, tenang, ini temen saya, nggak bakal bocor. Bapak tenang saja, saya nggak bakalan membocorkan hal ini, Pak. Karena saya juga mau. Saya mau melakukan hal itu. Udah, yakin. Nama kamu siapa? Rifan, Pak. Orang mana kamu? Ini, Pak. Bener kamu? Mana KTP kamu? Aku pengen lihat. Saya belum tahu kamu siapa. Tiba-tiba Pak Asep bilang seperti itu. Nah, Jundi langsung ngomong sama Rifan. Van, keluarin KTP. Ya ampun, ngapain sih? Kok keluarin KTP segala macam? Udah nurut. Apa kata Pak Asep? Ya elah, ya kayak sensus atau iya. Udah nurut. Dikasih lihat nih ke Pak Asep. Oh ya, dah. Saya tahu rumah kamu, alamat segala macam. Ya, awas kamu, jangan sampai kamu bocor tentang semua ini. Iya Pak, saya nggak ikut campur, saya cuma nganter Jundi, kata si Rifan. Akhirnya mereka berangkat, gitu. Singkat cerita, sampailah gitu di tempatnya Mbah Rostono, gitu. Ini sampai ke tempat Mbah Rostono, ini jam 10 malam, gitu. Datang tempatnya Mbah Rostono ini kebetulan ini baru ada pasien, gitu. Baru ada pasien selesai, Mbah Rostono bilang, Pak Asep, Mas Jundi dan satunya temennya, sebentar ya, saya istirahat dulu. Beri waktu saya istirahat 5 menit, saya mau tidur. Masa iya? Gitu kan, ini masa mau istirahat 5 menit? Sebentar saya tidur kok. Ya namanya mungkin dukun ya, jadi mungkin 5 menit udah berasa kayak lama gitu. Istirahat 5 menit kok aneh Jun? Udah, diem kamu.
Kamu tugasnya cuma nganter aku. Rumahnya Pak Rustono ini bener-bener bentuknya ini kayak rumahnya orang berada. Lengkap, ada mobil juga. Orang kaya ini. Tak lama kemudian gitu kan ya. Ini bener. Selang 5 menit balik lagi. Ke depan ke ruang tamu, langsung nyamperin mereka. Anehnya ya kan, Jundi dan Rifan gitu kan, ini sampai terbelalak melihat Mbak Rustono tadi. Anehnya kenapa? Mbak Rustono tadi udah lusuh, layu, bener-bener kayak orang capek banget. Tapi ketika melihat 5 menit tadi gitu kan ya, ini balik lagi Mbak Rustono sudah dalam keadaan raut muka, nggak wajar udah. Dia udah fresh gitu, kayak dia ini udah tidur bener-bener lama. Dalam keadaan yang udah fresh, dia ini udah mandi gitu, dia ini kayak orang bener-bener, dia ini fresh kayak udah orang baru mandi keluar dari kamar mandi, udah bener-bener rapi gitu sih. Mereka berdua sampai kebingungan. Lah, Mbak, perasaan tadi? Ya udah cukup kok. Udah cukup lama aku istirahat. Fresh. Pak Asep bilang, itulah kenapa saya ajak kalian ke sini. Inilah Mbak Rustono. Beliau seperti ini. Nah, kamu yakin mau lakukan pesugihan itu? Saya yakin, Pak. Apapun yang terjadi, saya bakal lakukan pesugihan itu. Terus, apa yang harus saya lakukan, Pak? Jadi gini Nak Jundi, ada satu syarat yang dimana memang kamu harus lakukan kalau kamu memang mau pesugihan. Akhirnya Mbak Rustono tadi ini ngomong sama Jundi setelah keluar dari ruangan sama Pak Asep gitu kan. Entah itu apa yang ia lakukan, nggak ngerti. Nah disinilah Pak Rustono ini ngomong sama Jundi. Nah Jundi, sudah siap? Siap, Mbak. Jadi gini, maaf ya tadi saya kepotong. Nah Jundi nanti bersetubuh dengan ingon-ingon saya. Tiba-tiba dengar bersetubuh dengan ingon-ingon. Rifan sebagai temannya gitu kan ya, yang duduk di situ bareng gitu kan ya. Rifan langsung ngomong sama Jundi. Jun, istighfar udah, jangan sampai kamu lakukan hal itu. Tolong. Dan Rifan di sini kesel banget melihat mukanya Pak Asep. Lihat mukanya Pak Asep dan Mbak Rustono ini kesel banget. Ya ampun, ini orang kok kayak gini banget ya. Kok buka praktek hal-hal seperti ini? Jundi, tolong hentikan hal konyol ini. Tolong hentikan, Jundi. Van, aku kan bilang, aku minta diantar. Yo, kamu diam. Aku gak minta kamu bantah. Dan percayalah, aku gak bakalan bawa kamu. Aku gak bakalan korbankan apa itu kamu. Jadi kamu diam aja. Yaudah, terserah kamu. Mbah, kalau boleh tahu maksudnya ingon-ingon itu apa, Mbah? Bersetubuh dengan ingon-ingon itu bersetubuh yang gimana, Mbah? Jadi gini, apa yang kamu lihat, yo, itu nanti perempuan cantik. Perempuan yang cantik sekali selama kamu hidup. Saya yakin baru melihat perempuan cantik, yo, hanya dia. Perempuannya cantik tuh, Mbah. Nah, akan tetapi dia itu siluman. Siluman apa, Mbah? Dia ini sebenarnya jelmaan. Jadi wujud asli siluman itu adalah kuda berkepala ular. Jundi kaget, Rifan juga kaget. Kembali lagi, Rifan ini ngasih tahu, Jundi tolong hentikan ini. Kembali lagi, Jundi udah tidak menggubris Rifan. Bahkan Jundi sangat membenci Rifan. Ketika Rifan terus-terusan terocos. Ketika Rifan terus-terusan ngomong soal berhenti. Sempat Jundi ini mengeluarkan kata-kata yang memang kasar gitu kan ya. Ini Jundi ini mengucapkan kata-kata yang memang nggak enak gitu sih gitu. Kayak ibarat kata ini, wah kampret lah, apalah yang kata-kata yang memang membuat Rifan akhirnya kayak, ya wes lah terserah kamu. Akhirnya Jundi mengiyakan. Setelah itu baru Jundi masuk mengikuti arahan dari Mbah Rustono. Masuklah ke kamar, ke satu ruangan. Pertama kalinya Jundi kaget. Dukun kok bersih kayak gini ruangannya? Memang bersih, nggak ada sedikit pun apa di situ biasanya kayak ubur sampai apa, terus kemenyan atau apa, enggak. Tiba-tiba Jundi ini disuruh minggir sebentar gitu kan ya. Ini kayak karpet tapi terbuat dari kulit gitu, kulit hewan gitu. Ini panjang, dikelar, ya kan? Setelah itu Jundi disuruh duduk di situ. Jundi disuruh melepas bajunya satu persatu ini. Terus akhirnya Jundi ini bener-bener bugil, lepas semua baju kamu, termasuk celana. Termasuk celana, Mbak? Ya, seperti itu. Pada saat itu Jundi ini, dia ini bingung, tiba-tiba merinding semua. Padahal tempatnya ini terang. Saat itu, ya kan, Mbak Rustono, dia tiba-tiba merapal mantra sambil mengelilingi Jundi.
Sambil mengelilingi Jundi terus ya kan. Dia menghafal mantra yang memang bacaan mantranya ini terkesan kayak Jawa kuno yang Jundi sendiri sampai nggak paham. Ini apa sih? Ini apa sih? Saat itu Mbah Rustono ini bilang, kowe tetap fokus, kamu tetap fokus. Udah tenang aja, kosongkan pikiran, nggak usah mikir yang macam-macam. Iya Mbah, nurut. Dan setelah itu barulah Jundi merasakan bau wangian yang memang Jundi baru merasakan seumur-umur, baru merasakan ini aromanya kok sangat harum, wangi sekali. Wangi bunga bukan, wangi apa bukan, tapi Jundi merasakan ini aroma bener-bener sejuk, segar sekali. Setelah itu Mbah Rustono bilang, ikuti kata-kataku. Diikuti semua kata-katanya Mbah Rustono. Setelah itu Mbah Rustono ini dia menepuk punggung Jundi. Bah! 3 kali ditepuk, Mbah Rustono langsung meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, Jundi ini saat dia ini melihat ke arah depan lagi, Jundi kaget. Ini yang dilihat Jundi, justru malah Jundi ini berada di dalam goa. Hah? Goa? Jundi bingung. Dan anehnya lagi, Jundi ini pakaiannya ini lengkap. Dia menggunakan kalung emas. Dia menggunakan selendang. Lah, ini layaknya kayak di kerajaan, akan tetapi tempatnya ini kayak di goa. Dan tak lama kemudian, Jundi mendengar tapak kuda. Tak, 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 tak. Jundi kaget. Yang didengar ini tapak kuda, tapi yang muncul perempuan cantik. Jundi mau berkata-kata atau dia mau ngomong kamu siapa? Ini Jundi nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti dia bertekuk lutut melihat perempuan itu benar-benar cantik luar biasa. Jundi langsung nurut. Perempuan tersebut mendekat lalu menjilati Jundi. Jundi tidak bisa berkata apapun. Dan pada akhirnya mereka pun bersetubuh. Jundi tidak bisa melawan, Jundi hanya pasrah. Lalu mulai dia bersetubuh dengan Jundi. Tak lama kemudian setelah selesai, ya kan, suara kuda ini menjauh. Dan perempuan tadi ini hilang. Dan Mbah Rustono pun masuk lagi dengan menepuk punggung Jundi. Bah, bah, bah. Mbah, jangan langsung bangun. Pasti kamu gak kuat. Nah, anehnya di sini, berasa kaki Jundi ini linu yang minta ampun. Pegel yang minta ampun, kayak habis melakukan aktivitas yang bener-bener panjang. Jangan langsung bangun, sebentar. Mbah Rustono mengambil air, diusapkan ke lutut Jundi. Setelah itu baru Jundi bangun. Sudah, kenakan bajumu. Nanti datang di hari yang saya tentukan lagi. Iya Mbah. Pelan-pelan. Nah, ketika keluar Rifan kaget. Ya ampun, Jundi kenapa? Udah Van, bentar Van. Nanti Van. Nanti tak jelasin. Udah. Udah kan? Pak Asep bilang, udah Mas Jundi? Iya Pak Asep. Ya udah Mbah. Ini buat nggak usah. Saya sudah nyiapin kok. Ini Mbah, maharnya. Nanti kalau kurang saya tambahin lagi Mbah. Udah, nanti urusan belakang. Karena masih ada ritual selanjutnya. Singkat cerita, pulang dari situ ya kan, ini sepanjang jalan Jundi cerita sama Rifan. Pan tadi seperti ini, Pan tadi seperti ini, Pan tadi seperti ini. Aku berada di dalam gua dan tiba-tiba ada wanita cantik, padahal yang aku dengar ini suara kuda, Pan. Tapi ternyata yang datang wanita cantik dan harumnya ini minta ampun, Pan. Wah, berarti kamu bersetubuh dengan siluman? Aku nggak ngerti. Aku nggak merasakan hal itu soalnya. Benar-benar seluruh tubuhku dijilati dan aku ini nggak sadar. Singkat cerita, ya kan, ini ternyata ritual lagi. Dan ketika di rumahnya Jundi, itu kan ya, Jundi juga cerita ke Rifan, ini yang ketiga kali, Pan, ini parah, Pan, tadi ini, wah, seru. Indah denger, tahu, ya ampun, suamiku ngelakuin yang bener-bener hal yang dilarang agama, parah. Nah, Indah tahu kalau Rifan ini berkali-kali ngomong, aku sebenarnya nggak setuju dengan ini, aku sebenarnya nggak setuju. Berarti Indah tahu, posisinya Indah ini ngerti kalau sahabatnya ini sudah melarang. Akan tetapi Jundi tetap ngotot. Singkat cerita, Mbah Rustono ini akhirnya datang ke tempat Jundi, ke tokonya Jundi. Disitulah Indah tahu. Saat itu Indah tanya, Mas, itu siapa? Kamu siapa? Kamu diem, ngerti? Dia masih saudaraku, masih saudara dari bapakku. Jadi kamu diem, nggak usah ikut campur. Ini urusanku. Mbah Rustono ini masih saudaraku, jadi kamu diam aja. Tiba-tiba Mbah Rustono mengeluarkan tatah dan palu. Itu kan ya. Ini membobok tembok bagian pojok-pojok di depan toko. Dibobok. Tak. Ya kan?
Jadi dibikin kayak kotakan gitu, dibikin kayak lubang di tembok itu, tapi tidak tembus. Setelah itu Mbah Rustono ini mengeluarkan dari tas kecilnya, dikeluarkanlah. Jadi kayak bentuknya ini ada di dalam botol kayak cairan gitu. Cairan ini berwarna emas. Cairan ini berwarna emas. Ini bentuknya ini kental, ya. Ini ditaruh di situ. Setelah itu Mbah Rustono bilang, beli semen, ditutup kembali. Indah lihat, benar-benar indah lihat. Nah, tak lama kemudian Jundi beli semen, balik lagi ke situ. Ini Mbah, diaduk, tutup kembali, tutup lagi. Gantian yang sebelah pojok, dibongkar lagi ya kan, dibikin lubang, ditaruh lagi minyak seperti itu. Minyak kental tadi yang berwarna keemasan, ditutup lagi. Udah selesai, ya kan? Mbah Rustono baru membaca mantra. Setelah selesai, Mbah Rustono bilang, lihat saja nanti seperti apa yang terjadi. Ya, untuk pembayaran sudah aman. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada apa-apa, ke tempat saya saja. Iya Mbah, iya Mbah. Nggak tahu kenapa Jundi bener-bener kayak bertekuk lutut dengan Mbah Rustono. Kayak takut sama Mbah Rustono. Kayak bener-bener Mbah Rustono adalah dewaku. Bener-bener mendewakan Mbah Rustono, si Jundi itu. Dah, Mbah Rustono keluar, gitu kan. Indah, ini tanya kan, Mas, kamu itu sebenarnya ngelakuin apa? Dan aku ini udah denger. Aku udah denger apa yang kamu lakukan. Setiap kamu cerita sama Mas Rifan, aku ini denger, Mas. Kamu itu lakukan pesugihan kan? Saat itu gue ditampar. Puak. Berkali-kali udah ditampar. Mas, matikan, Mas, sakit. Kamu nggak usah ikut campur. Kalau aku kaya, uangnya juga buat kamu juga. Ngerti? Mas, apa yang kamu lakukan itu udah perbuatan yang dilarang agama, Mas. Itu dilarang agama, Mas. Diam kamu ya. Justru malah Indah ditendang. Wah, Mas, kamu kalau ngelawan aku, awas kamu, diam. Kalau kamu ngelawan aku, akibatnya kamu tahu sendiri. Ngerti ya? Aku bakalan lebih kejam dari ini. Camkan itu. Dan ternyata memang benar. Selang berapa hari, ya, ini tiba-tiba ada orang yang memang itu asing. Datang ke situ menanyakan, justru belinya alat-alat yang memang alat-alat zaman-zaman dulu gitu, yang merek-merek yang kuno gitu. Nah, otomatis di tempatnya Jundi banyak karena banyak barang yang memang itu barang udah lama gitu, alat-alat yang sudah jadul gitu, udah ketinggalan zaman. Mas, aku mau nyari ini, Mas, tapi yang di tahun yang ini ada nggak, Mas? Wah, ini ada di sini. Ada lah. Barang-barang yang 5 tahun nggak kejual. Raket-raket udah bener-bener ada, mungkin yang udah berkarat segala, malah dibeli. Kan aneh. Sampai Jundi tanya, Mas, lah, Masnya ini buat apa? Ya adalah, Mas, pergi lagi. Tak lama kemudian datang lagi ada orang. Mas, aku mau nyari ini, Mas, tapi yang era tahun ya 3 tahun yang lalu lah, Mas. Gini yang bisa ini. Ada banyak malah. Ini berapa, Mas? Sekian. Lah, murah amat, Mas. Saya ambil semua lah, Mas. Diambil. Lagi, datang lagi, terus menerus. Laris, habis. Tokoku udah kosong. Saatnya aku belanja. Indah lihat, memang Indah lihat. Lah kok cepet habis. Belanja lagi dengan barang-barang yang baru. Datang lagi. Nah, sampai pada akhirnya ketika ada orang yang selalu datang gitu kan ya. Nah, ini Jundi tanya, Mas, sampai udah kedua kali nih sampai datang ke tempat saya. Sebenarnya sampean ini buat apa sih? Ada rencana buka toko atau bagaimana sampean ini? Enggak, Mas. Santai aja sih, Mas. Saya ada kepentingan sendiri kok. Tenang aja sampean. Nah, sampean dapat rekomendasi toko saya ini dari siapa? Rekomendasi siapa? Ada teman saya namanya Pak Asep. Katanya kenal sampean kok, makanya saya direkomendasi ke sini. Wah, Pak Asep. Nah, saya mau butuh ini, Mas, ini. Oh, ada, Mas. Diambil. Selesai. Dan akhirnya Jundi pun merasakan kekayaan gitu. Jundi merasakan, wah, nikmat banget nih nyari uang kayak gini. Tiap hari ada pembeli. Sekian menit ada pembeli lagi. Ini jarang yang namanya toko Jundi ini sepi. Nah, karena tahu banyak konsumen yang datang, pembeli yang datang ini rekomendasi dari Pak Asep, akhirnya Jundi pun menemui Pak Asep dan berterima kasih. Pak Asep bilang, ya itulah, namanya gedok tular. Yo, ini bentuk dari pesugihanku ini melebar ke kamu. Dan kamu kena imbasnya, imbas yang menjadikan kamu sukses. Kamu kaya. Enak toh?
Iya Pak Asep, terima kasih. Jadi Jundi ini benar-benar berterima kasih nih sama Pak Asep dan Mbak Rostono. Benar-benar mendewakan mereka sampai lupa daratan. Akhirnya karena uang diraih ini gampang, Jundi ini sering foya-foya, pergi ke tempat yang namanya dugem lah, apalah. Hingga pada akhirnya karena Jundi ini setiap diingetin sama Indah selalu berantem, ini Jundi akhirnya selingkuh. Indah hanya bisa menangis. Dan rata-rata selingkuhnya kadang-kadang diajak ke rumah. Indah disuruh diem. Kalau Indah melawan, Indah bakal sering dipukul. Indah menginginkan agar tidak terjadi seperti ini. Akan tapi Indah capek melihat Jundi yang terus-menerus membawa perempuan ke dalam rumahnya. Apa kamu? Kamu mau lawan? Kamu lawan? Mas, aku gak kuat. Kalau gak kuat, pergi dari rumah ini. Angkat barang-barang kamu, pergi. Iya mas, aku gak kuat. Terus terang aku gak kuat. Ya wes, cerai. Tiba-tiba Jundi mengucapkan hal itu. Cerai, ya udah. Indah udah nggak kuat. Mencoba untuk bertahan nggak kuat, akhirnya ya udah dilepas. Aku nggak mau melawan. Capek hati, badan, pikiran segala macam disiksa. Dah lengkap. Singkat cerita akhirnya Indah pun pergi meninggalkan rumah Jundi dan pindah ke kampung halamannya. Yang dimana memang Indah ini keluarga sederhana. Gitu, cerita dengan ibunya gitu karena bapaknya Indah sudah meninggal, adanya cuma adik-adik gitu. Indah menceritakan kalau memang Indah ini sudah cerai. Ibunya sempat kaget, akan tetapi ya gimana lagi? Ini sudah keputusan, ya udah. Indah akhirnya tinggal di kampung gitu. Tapi tidak jauh sebenarnya, ini kampungnya juga nggak jauh dari toko itu, dari tokonya Jundi, rumahnya Jundi juga nggak jauh gitu rumah si Indah ini. Indah berjalannya waktu sering mendengar kabar kalau Jundi ini semakin kaya. Bahkan Jundi ini pacarnya banyak. Banyak banget perempuan yang mendekat ke Jundi. Indah sering mendengar, bahkan Indah ini sampai sempat melihat. Ketika Indah lewat, tak sengaja Indah melihat memang, oh iya, ya sudah, itu jalan dia. Indah sakit. Tapi ya sudahlah, terus-menerus seperti itu. Singkat cerita pada suatu hari gitu kan ya, Rifan ini tahu, dengar kabar kalau si Indah ini kan cerai. Nah, Rifan ini main ke tempat Indah. Saat itu Rifan ini ngomong sama Indah karena Rifan ini nggak mau ikut campur. Takutnya nanti dengan adanya seperti itu, dengan perceraian itu, ini karena Rifan nggak mau gitu. Rifan menjelaskan, dah sebenarnya seperti ini kronologinya. Aku udah ngelarang, tapi suamimu tetap maunya seperti ini. Aku sebagai teman hanya bisa mengingatkan. Aku nggak mau yang aneh-aneh. Aku nggak mau yang terlalu panjang. Nanti dikira aku ini gimana-gimana. Udah. Itu udah ceritanya seperti itu. Yo mas gak apa-apa. Lagian percuma juga mas. Ngelarang kalau orangnya ini memang susah diingetin, susah. Percuma mas. Ini juga bukan salah mas Rifan. Aku cerai ini bukan salah mas Rifan. Iya ndak, takutnya dah kamu berpikirnya enggak. Karena memang dulu-dulu toh, saat aku datang ke sana terus aku diajak ke tempat dukun segala macem, kamu kan lihat tahu. Nah aku nggak mau. Kamu berpikiran gara-gara aku. Enggak mas, aku tahu kok mas. Ya wes syukur kalau gitu. Di sini aku hanya menjelaskan. Yo, kalau gitu aku permisi. Rifan pun pergi. Jadi Rifan memang rumahnya tidak begitu jauh dengan rumahnya Indah yang asli gitu, rumah yang di kampung gitu. Rifan ini nggak jauh. Nah, rukonya Rifan jualan parfum ini juga nggak jauh juga, di situ-situ aja gitu. Singkat cerita, 7 hari kemudian, kurang lebih berarti seminggu ya. Ini seminggu dari Rifan ini ngomong seperti itu, ini Indah mendengar kabar kalau Rifan ini meninggal dunia. Indah kaget. Hah? Ibunya Indah juga kaget. Rifan meninggal dunia? Lah kok? Rifan meninggal dunia. Kaget si Indah. Indah memastikan segera menuju ke rumah Rifan. Nah, pada akhirnya Indah ini datang ke tempatnya Rifan. Ya kan, mengucapkan bela sungkawa gitu kan, karena di sini Indah ini juga kenal sama istrinya Rifan gitu, Mbak Wati gitu. Nah, di situ Indah juga cerita dengan kondisi Indah sekarang yang udah cerai dengan Jundi. Wati sebagai sahabat Indah juga saling menyemangati. Karena tamu banyak, akhirnya Indah pulang gitu. Nah, sebelum pulang Indah bilang, nanti aku bakal kesini terus gitu selama ada pengajian ini gitu. Singkat cerita, di hari ke-7 tahlilan gitu kan, pengajian gitu kan, Indah ini datang lagi. Saat itu Indah melihat ada Pak Yai, ini dari keluarganya Rifan. Kita sebut saja Pak Yai Hamid gitu. Pengajian selesai, ini Pak Yai Hamid tiba-tiba ngobrol sama keluarga gitu. Keluarga yang ditinggalkan. Nanti tak cari.
mudah-mudahan ketemu siapa pelakunya. Siapa yang membuat ulah ini semua. Iya pak, iya pak. Nah pada saat itu Indah ini bingung. Ada obrolan apa ya? Karena Indah dengar di situ ada Wati juga. Wati ini istri dari almarhum Rifan gitu kan. Nah Indah pun tanya sama Wati. Mbak Wati, kenapa sih mbak? Ada apa sih mbak? Kok kayaknya kok serem mbak? Ada apa? Iya mbak Indah, soalnya kematiannya Mas Rifan ini bisa dikatakan gak wajar mbak. Indah bingung kan? Gak wajar? Lah gak wajar kenapa? Ada apa? Akhirnya Wati ini cerita gitu. Setelah obrolan keluarga selesai gitu kan ya, Wati ini cerita ke Indah atas proses kematiannya Rifan yang menurut keluarga ini janggal. Ceritanya seperti apa nih? Kita tarik mundur. Kejadian sebelum Rifan meninggal. Jadi sebelum Rifan meninggal gitu, pada saat itu jam 8 malam Rifan ini sedang jaga toko parfumnya gitu. Saat itu Rifan merasakan kepala yang bener-bener pusing. Dia ngerasain kok nggak kayak biasanya ya. Rifan ini minum obat gitu. Akhirnya Rifan minum obat sakit kepala. Akan tetapi pusingnya ini tambah. Hingga pada akhirnya Rifan memanggil istrinya. Jadi belakang ruko ini ada kayak kamar kecil untuk istirahat, nonton TV atau apa gitu kan. Nah Rifan ini memanggil istrinya. Dek, iya mas, ada apa mas? Dek, mas kepalanya pusing. Kamu yang duduk di depan yuk. Siapa tahu ada pembeli. Mas kepalanya pusing banget, mas tak istirahat. Loh, lah kamu kenapa? Nggak tahu dek, tiba-tiba pusing. Tapi mas udah minum obat kok. Mas tak istirahat sebentar. Oh yowes mas. Yowes nanti kalau udah jam 9 atau apa, kiranya memang udah nggak ada yang beli, tutup aja. Mas kepalanya pusing. Nah Rifan akhirnya rebahan. Gitu, Rifan akhirnya rebahan sambil nonton TV. Gitu. Karena memang di situ Rifan pusing, akhirnya TV dimatikan. Si Wati, istrinya Rifan ini jaga di depan, Rifan di kamar belakang. Rifan ini ketiduran, akan tetapi tidurnya ini antara sadar dan gak sadar gitu. Jadi masih mendengar suara aktivitas orang di depan, apa-apa gitu. Rifan masih mendengarkan. Ini tiba-tiba Rifan dikagetkan, telinganya ini ada yang menjilat-jilat. Rifan kebangun. Apa ya? Nyamuk apa ya? Rifan tidur lagi karena kepala masih ngerasain pusing gitu kan. Rifan tidur lagi. Rifan mencoba tidur lagi, dia ngerasa dijilat lagi. Hingga ketiga kali. Nah, pas yang ketiga kali gitu kan ya, Rifan ini langsung menoleh ke arah kanan. Saat itu juga Rifan dikagetkan. Ini ada ular. Ternyata yang menjilat-jilat Rifan ini lidah ular. Ular, ular, ular. Rifan teriak. Wati dengar. Ada apa mas, ada apa? Nah Wati ini langsung datang. Pada saat Wati ini masuk ke kamar, Rifan ini lagi ketakutan. Dia ke pojok kamar, ke pojok dinding gitu kan ya. Dia ngambil bantal sambil ketakutan. Ular dek, ular. Mana mas, ular apa? Mana ular apa? Tadi ada ular dek, tadi ada ular. Ular itu hilang. Rifan bingung. Tadi ada ular dek, beneran. Yang bener mas, kamu lagi pusing, mungkin kamu ngimpi apa-apa. Enggak dek, beneran. Tadi ada ular. Tadi berkali-kali jilat telingaku dek. Mosok sih mas? Iyo. Coba dek dicari dulu, takutnya ada di sini. Dicari sampai ke kolong-kolong, nggak ada. Sedangkan Rifan ini melihat, ini ularnya nggak begitu besar, tiba-tiba menjilat telinga Rifan. Singkat cerita, berjalannya waktu gitu kan ya, berjalannya waktu. Ini pas Rifan di rumah, ada kamar di rumah kan ya, dia tidur gitu kan. Ini tengah malam, tidur sama istrinya. Ini Rifan tiba-tiba mendengar suara dokar, andong gitu kan, beserta kudanya. Lenteng, ketak. Ini adanya di luar kamar, tapi di luar rumah ya, bagian di jendela gitu. Dia mendengar kayak kok ada kuda nih, kuda beserta andongnya, beserta dokarnya ini berhenti tepat di samping rumah, di luar rumah, di luar kamar berarti kan, karena ada jendela gitu. Ini yang Rifan dengar. Pada saat itu Rifan ini takutnya ini maling atau apa kan gitu kan. Nah Rifan ini keluar dari kamar akhirnya, pengen ngecek gitu kan. Istrinya ini tanya, mas kamu mau kemana sih mas? Udah kamu tidur, udah kamu tidur aja dulu. Rifan keluar kamar. Pada saat Rifan keluar kamar ya, ini Rifan dikagetkan ketika dia sampai ke ruang tamu. Rifan melihat ini ada kuda kepala ular. Ini kuda di ruang tamu, tapi dia kepalanya ular. Saat itu Rifan yang awalnya takut, tiba-tiba dia kayak menuruti. Jadi kuda kepala ular itu tiba-tiba mengatakan, naiklah di punggungku, naiklah di punggungku.
kuda itu seperti menyuruh Rifan. Yang awalnya kaget, ini tiba-tiba langsung menuruti perintah kuda berkepala ular tadi. Rifan ini langsung naik ke punggungnya kuda. Nah, istrinya ngerasa ada yang nggak beres. Untungnya si Wati ini, dia ini masih bangun. Kok Mas Rifan ini ada apa sih? Kok dia ini kok ngecek-ngecek apa sih? Nah, Wati segera keluar dari kamar. Pada saat Wati keluar dari kamar, Wati kaget. Kagetnya ini saat Wati sampai ruang tamu, melihat Rifan dalam keadaan tertidur, ya, matanya justru malah terpejam, kakinya ini diangkat, seolah-olah dia ini sedang mau menaiki sesuatu yang dilihat oleh Wati. Mas, kamu lagi apa, Mas? Mas, kamu lagi apa? Mas, saat itu juga Wati langsung menarik tangannya Rifan. Ditariklah, terjatuhlah Rifan. Boom. Rifan sudah tidak sadarkan diri. Wati minta tolong ke tetangga-tetangga. Saran dari tetangga, Rifan harus segera dibawa ke dokter. Itu dibawalah ke rumah sakit. Itu sesampainya di sana, ya kan, Rifan ini tak kunjung sadar. Wati sampai bingung, apa yang membuat Rifan seperti ini? Kok kakinya diangkat? Karena Rifan belum sadar, belum memberikan keterangan apa yang Rifan lihat. Singkat cerita, gitu kan ya, nggak lama kemudian, ini keesokan hari barulah Rifan ini bisa cerita. Setelah udah sadar, setelah udah ditangani gitu kan, udah ditangani dari rumah sakit, Rifan cerita, Dek, Mas malam itu gimana sih, Dek? Loh, Wati malah bingung, Mas. Wati ini keluar, Wati ini nyari kamu. Lah, kok kamu itu mau naik apa gitu, Mas? Tapi kamu dalam keadaan tertidur. Ya aku tarik toh, Mas. Tak tarik, kamu terjatuh. Terus udah kamu pingsan. Nah, akhirnya Rifan cerita, Mas semalam melihat ada kuda berkepala ular, Dek. Rifan bercerita, kuda itu meminta untuk agar Rifan naik di punggungnya. Ini diceritain semua ke Wati. Masa iya sih, Mas? Kok ngeri yo, Mas? Tak lama kemudian, ya kan, dokter pun datang, ngecek segala macam. Dokter mengatakan agar tidak menonton film horor atau apa segala macam yang mungkin mengganggu pikirannya Rifan gitu. Karena memang di sini Rifan sendiri dia suka film horor atau apa-apa. Nah, disinilah dokter kan udah ngobrol sama Wati. Wati memberikan keterangan, memang pada saat Rifan ini pingsan, Wati sempat memberikan keterangan. Memang dia kalau sebelum tidur suka nonton film horor atau apa-apa segala macam. Nah, inilah dokter menganjurkan agar tidak menonton film seperti itu dulu sementara, karena ini mungkin bisa ke bawah atau apa gitu, kata dokter seperti itu. Singkat cerita, setelah Rifan sudah dibawa ke rumah, ya kan, ini istrinya kan jagain, ini tokonya otomatis tutup gitu. Nah, pada tengah malam gitu kan, istrinya ini mau pipis, dia menuju ke kamar mandi. Rifan masih tidur. Nah, saat itu istrinya ini sedang jalan menuju kamar mandi. Istrinya dikagetkan dengan ada kuburan ini di depan kamar mandi. Dan di situ nisan bertuliskan Rifan. Apa ini? Kenapa ada kuburan di sini? Kaget. Wati ini kaget. Wati ini mau teriak, justru malah Wati nggak kuat dan Wati sendiri malah yang pingsan. Ini justru malah gantian Wati yang diteror. Melihat ada makam bertuliskan Rifan, Wati pingsan. Nah, pagi-pagi ya kan, ini subuh, orang pulang dari sholat subuh dari masjid gitu kan, habis subuh, orang-orang pada kaget. Di depan rumahnya Rifan gitu kan ya, ini kok ada orang tergeletak. Siapa? Mbak, itu ada orang tergeletak, Mbak. Oh iya, Mbak, itu ada mbak-mbak nih pulang dari sholat subuh. Saat itu juga ya kan, ini langsung mendekat ke arah orang tersebut yang di depan rumah Rifan. Nah, saat itu juga mbak-mbak tadi kaget. Lah, Mbak Wati. Ternyata Wati ini justru malah pingsannya di depan rumah. Tolong. Akhirnya orang-orang pada mendekat. Rifan justru malah gak ngerti. Lah, ini kok bisa pingsannya justru malah di depan rumah. Saat itu langsung diketok kan. Deg. Mas Rifan. Akhirnya Rifan keluar. Mas, ini Mbak Wati tergeletak, Mas. Ini Mbak Wati tergeletak. Lah, kenapa jadi istri saya di sini? Rifan juga bingung. Bangun-bangun itu Rifan bingung. Nah, tak lama kemudian istrinya Rifan ini sadar dan menceritakan dia melihat makam di depan kamar mandi. Terus pingsannya dia itu di kamar mandi, kenapa tiba-tiba di depan? Sampai bingung sendiri dia ini. Nah, Rifan menyimpulkan ini ada yang gak beres. Rencana Rifan ini mau ke tempat Pak Yai Hamid. Pak Yai Hamid ini masih saudaranya Rifan. Nah, pada malam harinya mereka berniat mau ke tempat Pak Yai Hamid.
Mereka boncengan naik motor. Iya mas, ini kayaknya ada yang nggak beres. Mereka jalan. Pada saat di tengah jalan, ini tadinya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Rifan ini teriak sambil ngerem. Kuda berkepala ular, dek, itu dek. Saat itu juga Wati ini nggak ngerti, nggak ada ular, nggak ada apa, nggak ada kuda, nggak ada apa. Wati ini nggak lihat apa-apa. Saat itu Rifan langsung membanting setir. Terjungkallah mereka. Rifan kepalanya ini terkena tiang listrik, dang. Wati juga terjatuh. Warga yang melihat langsung menolong dan membawa ke rumah sakit. Akan tetapi naas, Rifan meninggal dunia. Flashback pun selesai. Itulah kematiannya Rifan. Diceritakanlah kepada si Indah. Itu nih Mbak Indah, kematiannya Mas Rifan selalu dilihati seperti itu terus. Indah ini membatin. Apa jangan-jangan karena pesugihannya Mas Jundi? Apa karena itu? Hanya dibatin sama Indah. Singkat cerita, berjalannya waktu ya, ini tiba-tiba ada kabar mengenai kebakaran di pasar. Dan anehnya yang kebakaran ludes, ya kan? Ini justru rukonya Pak Asep. Rukonya Pak Asep kebakaran ludes, habis. Dan Pak Asep ini meninggal di tempat, tidak bisa diselamatkan. Nah, menurut penuturan warga, ya kan, yang pada saat itu berusaha untuk menyelamatkan, ini berkali-kali mereka melihat penampakan. Jadi di tengah-tengah kobaran api gitu kan ya, ini di tengah-tengah dia mau nyelamatin kayak banyak yang halangin. Penampakan yang nggak jelas. Nah, ada yang mengatakan juga ketika udah kebakaran ludes segala macem, ini banyak di ruangan-ruangan Pak Asep yang di situ ini banyak bunga-bunga berceceran, gitu kan ya, banyak bunga-bunga berceceran, terus ada sesajen. Ini di tokonya Pak Asep. Nah, warga ini juga pada menyimpulkan karena ada yang tahu mungkin gitu ya. Ini menurut penuturan warga, ini Pak Asep ini lelakon pesugihan. Nah, setelah kematiannya Pak Asep, tak lama kemudian disusul kebangkrutannya si Jundi. Jundi tiba-tiba ini bangkrut seketika. Kayak ada hubungannya. Pada suatu ketika, Indah ketemu Wati. Gitu, nggak sengaja ketemu Wati. Wati pun mengatakan kepada Indah, "Mbak Indah, aku udah lega, Mbak. Kata Pak Yai, pelakunya udah ketemu. Dan memang udah menerima akibatnya, Mbak." "Oh, gitu ya? Ya udah, alhamdulillah, syukurlah." Akan tetapi Indah memang udah dengar tokonya Pak Asep kebakar, gitu kan, sama Pak Asepnya meninggal juga di situ, dan tak lama kemudian juga urutannya ke Jundi. Ini menurut dari pengirim cerita, kesimpulannya seperti ini. Jadi Pak Asep ini kan dia lelakon pesugihan. Nah, pada saat itu kan ketahuan sama si Jundi, gitu. Takut ketahuan, Pak Asep ini menawarkan kalau sampean pengen kaya lakukan pesugihan. Nah, si Jundi ini mengajak si Rifan untuk mengantar. Pada saat itu memang Rifan ini nggak suka dengan ajakan Pak Asep tersebut. Rifan berkali-kali ini melawan Jundi. Jun jangan. Kamu tetap ngotot, jangan Jun. Nah, disinilah Pak Asep ini nggak terima. Pak Asep ini kayak ngerasa, nah ini bisa-bisa kalau Jundi ini mengiyakan tapi temennya enggak, ini temennya bisa membocor ini. Kalau aku lelakon pesugihan lain-lain apa-apa, bisa-bisa nama baikku ini hancur nih. Sedangkan Pak Asep sendiri ini biasa ke masjid. Hingga pada akhirnya Rifan lah yang ditumbalkan Pak Asep. Nah, jadi di sini dalangnya Pak Asep. Nah, kebangkrutannya si Jundi ini karena masih ada sangkut pautnya sama si Pak Asep. Nah, Pak Asep lah sebagai dalang membunuh Rifan untuk ditumbalkan. Akan tetapi ini Pak Hamid, ya kan, Pak Yai Hamid dari keluarga Rifan ini, dia nyari tahu dan mencoba untuk membalas perbuatan siapa sih, dan pada akhirnya ketahuanlah dalangnya Pak Asep. Jundi akhirnya jadi korban juga, hancurlah Jundi, dan cerita pun selesai. Gitu. Terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu ya. Nah, buat teman-teman yang di rumah pengen ngirim cerita, caranya gampang banget ya. Dikirim per paragraf atau per kalimat, nama yang mau disamarkan jelas ya. Nah, kronologinya seperti apa awalnya, terus bentuk hantunya seperti apa jelas gitu. Jadi biar saya ini pas menceritakan ini pas dengan apa yang dialami oleh pengirim cerita, monggo. Nah, ini bawahnya seperti apa penyelesaiannya,
jelas gitu. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Oke, seperti biasa diberi nama dan nama kota. Jangan sampai kelewatan itu ya, dikasih nama dan nama kota gitu, agar tidak tertumbuk dengan WhatsApp lain gitu ya. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.